Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aji Warif Angga. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah tugas ujian dari mata kuliah Ekologi Perairan. Jadi saya akan meringkas atau menjelaskan sedikit jurnal yang berjudul Valuasi Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Pulau Gili. Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah ekosistem. Ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal balik, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan terumbu karang disebut sebagai ekosistem perairan laut tropis yang produktif dan dihuni oleh berbagai jenis biota laut. Selain berfungsi melindungi ekosistem pesisir dari gelombang dan arus laut, ekosistem terumbu karang juga menjadi tempat memijah, mencari makan, dan daerah asuhan bagi ikan ekonomis penting. Akan tetapi, ekosistem sangat rentan terhadap gangguan lingkungan sehingga kondisinya semakin menurun akibat gangguan lokal yang berpadu dengan gangguan global. Pemantauan kondisi ekosistem terumbu karang yang bertujuan sebagai dasar kebijakan pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan secara berkala. Beberapa metode penelitian ekosistem terumbu karang telah diterapkan untuk mengetahui kondisi dan kesehatan terumbu karang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian kondisi ekosistem terumbu karang dilakukan oleh penyelam, antara lain dengan menggunakan metode transek garis, transek sabuk, meliputi perolehan data. Dan nilai ekosistem terumbu karang dalam penelitian ini dihitung berdasarkan nilai energi seluruh komponen penyusun ekosistem. Komponen dibatasi hanya dari energi matahari, pasang surut, ikan terumbu karang, megabentos, dan keras hidup. Jadi saya akan melanjut ke materi kedua. Materi kedua dengan jurnal yang berjudul Adaptasi Pasca Pengangkutan Ikan Padi dengan kepadatan berbeda. Jadi ikan padi ini adalah spesies yang mudah kita pelihara dan dikembangbiakkan sehingga dapat menjadi ikan model untuk penelitian di laboratorium. Ikan ini juga memiliki potensi sebagai ikan hias untuk aquascape. Budidaya ikan ini belum populer sehingga pengadaan ikan ini mengandalkan hasil tangkapan alam. Ikan liar hasil tangkapan alam membutuhkan adaptasi di dalam wadah yang perlu kita kontrol. Salah satu faktor yang mempengaruhi performa adaptasi awal yaitu kepadatan ikan selama pengangkutan sistem tertutup. Jadi kendala kita yang sering terjadi saat awal pemeliharaan ikan liar dari alam yaitu kematian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh penanganan selama penangkapan, pengangkutan, dan adaptasi awal yang kurang baik, sehingga ikan itu tidak dapat terkontrol. Jadi cara yang lebih baik ketika pengangkutan ikan, kita menggunakan sistem tertutup. Sistem ini menggunakan tambahan oksigen murni sebagai sumber oksigen terlarut selama pengangkutan. Air dalam wadah pengangkutan tidak berhubungan langsung dengan udara. Pengangkutan ikan menggunakan wadah berupa plastik, packing, bening atau transparan yang dibuat tidak bersudut pada bagian ujungnya. Dan saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu dengan jurnal yang berjudul Status Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tongkol di Perairan Samudra Hindia berbasis pendaratan pukat cincin di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo.
Sumber daya ikan merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Perikanan Indonesia sampai saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan prinsip perikanan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan ditunjuk oleh menjamin kesehatan ekosistem, kesejahteraan pelaku perikanan, dan tata kelola yang harmonis. Pendekatan ini dikenal sebagai pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem untuk bertujuan mewujudkan pengelolaan perikanan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dengan baik. Dan perlu kita ketahui, status pengelolaan sumber daya ikan tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo termasuk dalam kategori sedang, artinya perlu tindakan kehati-hatian dalam pemanfaatannya. Dari beberapa nilai indikator, terdapat tindakan pengelolaan yang perlu diperbaiki supaya tidak terjadinya kerusakan lingkungan, seperti terjadinya penurunan tren CPUE. Maka perlu disarankan untuk mengendalikan upaya penangkapan pukat cincin dengan mengatur jumlah kapal, alat tangkap, waktu daerah penangkapan serta pembatasan kuota penangkapan. Dan hanya inilah yang dapat saya ringkas dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya sangat memohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.